Hai guys, aku Akila Kalista. Halo, aku Syifa. Hai, gue Raybong. Halo, aku Andira. Aku jujur nggak tahu sih, itu kan perspektif orang-orang ngeliat kita gimana ya. Tapi semua orang kalau misalnya ngeliat dirinya di kaca pasti kayak, gue cakep-cakep aja kok gitu kan. Bener nggak sih? Good looking lah, masa enggak sih? Good looking, alhamdulillah. Karena ayahku ganteng, ibuku cantik. Alhamdulillah aku good looking. Tapi gue menyukai apa yang gue lihat di kaca, jadi self love. Karena ini yang akan gue bawa sehari-hari untuk ketemu banyak orang. Kalau gue nggak suka ini, enak nggak sih? Kayak gue nggak yakin sama gue gitu loh. Punya, karena teman-teman di sekitar aku tuh sering banget ya deket-deket sama aku, mungkin karena aku cantik atau gimana nggak tahu deh. Kalau gue bilang beauty curse, jadi seolah merasa cantik dong. Tapi merasakan downside-nya sih. Jujur merasakan negatifnya karena udah langsung di set dari depan, udahlah dia kayak menang ini aja, touch up-nya doang gitu. Nggak juga sih. Karena aku bukan tipe orang yang use beauty privilege sih, jadi ya udahlah gitu. Ya, semua orang sama aja kok gitu. Nah itu nggak tahu tuh. Gue sih nggak pernah menggunakan itu ya. Tapi kalau orang-orang memperlakukan gue karena menurut mereka gue good looking sih, ya alhamdulillah rezeki dari Tuhan juga. Beauty privilege tuh membuat aku pertama tugas tuh makin cepat selesai karena mungkin aku lebih gampang buat nyari temen, tanya soal tentang apapun itu. Kedua tuh banyak teman-teman yang tahu sosmed aku kali ya, jadi mungkin banyak followers walaupun nggak terlalu banyak. Kadang mungkin, tapi enggak sih. Soalnya aku bukan gila-gila jadi cakep gitu. Aku harus jadi diri aku sendiri, jadi so what. Tapi aku nggak tahu. Gak ada sih kayaknya. Nggak ada. Gue nggak sadar aja mungkin. Gue lebih gampang apa-apa karena orang lebih segan dengan semua yang udah gue perbuat gitu. Gue malah merasa keresnya semua gitu, jadi belum mulai sebuah kegiatan udah kelihatan. Muka gue udah kelihatan, terus kayak banyak di sekeliling gue nge-treat seolah-olah kayak menantang, selain muka lo punya apa gitu. Jadi kan gue harus baca lebih, effort lebih supaya nggak dipandang sebelah mata gitu kan. Tentu banget lagi, kayak terutama apa ya, berat badan Beb. Makanya gue ngambil sertifikasi nutrisi. Dan ternyata selama sehat dan ideal, udah nggak usah terlalu gimana-gimanain banget. Yang penting BMI atau body mass index kita aman, artinya kita sehat, udah make peace with that gitu. Badan gue kurus, gue nggak bisa gendut walaupun makan gue banyak. Mungkin sempat kepikiran insecure, tapi gue selalu menemukan solusinya biar gue nggak berlarut-larut dengan rasa insecure gitu. Semua yang ada di dunia ini kan pasti ada jalan keluarnya. Iya dong pasti. Karena menurut aku insecure tuh sebenarnya juga pasti semua orang pernah ngalamin dan itu kayak wajar gitu. Aku sih pernah insecure gitu, tapi karena kita insecure pasti kan kita mau lebih lagi nih. Jadi itu juga buat kesadaran diri untuk menjadi lebih lagi gitu. Kalau insecure pasti kan semua orang juga punya ya, apalagi terutama aku. Untuk usia aku ini, pertama tentang kepintaran juga, cantik juga kadang-kadang sih, tapi kan juga harus tetap percaya diri gitu. Lebih ke bahasa sih kalau ngomong. Kalau bersikap kita harus baik ke semua orang gak sih? Jadi mau lo cantik, mau lo gimana gitu kan, lo biasa aja kayak mau lo jelek atau gimana, kita harus tetap bersikap baik sama orang karena attitude number one. Good looking sama personality itu kayak bumi sama langit aja sih. Kayaknya beda gitu. Ya kalau lo cakep ya udah lo cakep, tapi personality lo tergantung diri lo sendiri.
Ini tricky sih. Jadi gini, ada dua hal yang kayak kalau gue kebaikan dikira genit, kalau gue terlalu dikira nggak friendly. Jadi untuk menjadi di tengah-tengah situ tuh lumayan challenging. Gimana caranya supaya tidak dilihat terlalu available, tapi at the same time tidak terlalu unreachable, somewhere in between itu. Kalau nggak, gue akan dikira sombong atau akan dikira ini sih gampang gitu. Semena-mena itu kan nantinya kan berdampak ke hal negatif. Jadi menurut aku gunakan beauty privilege itu dengan bijak. Apalagi sebagai seseorang yang menurut aku tuh aku memiliki beauty privilege gitu. Jadi kita bisa memengaruhi banyak orang. Iya. Iyalah. Kalau untuk dapetin pacar atau gebetan sih gampang ya. Nggak juga, kalau susah mah susah aja. Enggak. Biasanya yang gue suka nggak tahu gue suka. Terus gue suka mengusahakan yang gue suka gitu. Jadi yang suka sama gue nggak suka, tapi yang gue suka nggak suka sama gue. Aku nggak terlalu memilih ya, maksudnya kayak dan aku nggak tahu sih, kayak aku nggak terlalu yang kayak bertipe gimana banget, karena kayak kalau aku lihat aku suka, oh ya udah gitu, ya udah gebet gitu. Aku sebenarnya dua-duanya sih. Aku juga butuh kegantengannya gitu kan, butuh looksnya gitu kan. Karena kalau misalnya mau dibawa ke kondangan tuh perlu nggak sih yang cakep? Ya iya, karena ya baik lagi kalau misalnya kan gue merasa gue good looking, itu kan yang gue rasain gitu. Tapi gue nggak pernah merasa menggunakan semua privilege itu karena gue good looking, itu satu. Terus gue tidak pernah memandang dari diri gue sendiri, gue tidak pernah memandang orang lain dari looknya. Sampai sekarang gue masih belum concern banget sama yang gue harus kayak gini kriterianya, gitu-gitu juga enggak sih. Gue lebih ngelihat personality-nya sama asik, karena gue orangnya asik banget, jadi harus ketemu orang tuh yang asik juga. Ini fakta enggak? Sumpah, kalau lo bisa membuat gue tertawa, cukup. Karena gue kalau nggak dikontrol tuh sebagai orang yang berapi-api tuh, apinya harus kadang-kadang butuh diredam, butuh ada neutralizer gitu. Nah, ya itu yang dibutuhkan. Orang yang bisa, ayo chill, ayo sini dengerin dulu, ayo dingin dulu hati dan kepalanya gitu. Nah, gue tuh susah tuh kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang bisa gituin gue luluh. Kalau fisik sih pasti tentu ya, karena kan kita nggak munafik gitu loh di zaman sekarang. Tapi selagi fisik, kita juga mentingin attitude dan juga sifat lebih ke tiga ini sih Kak. Aku tuh suka banget cowok yang tinggi, melebihi aku tapi nggak tinggi-tinggi banget, sama matanya sipit kali ya. Itu kayak manis banget gak sih? Bener gak? Personality. Kalau ganteng doang tapi kasar mah ngapain? Ya kan? Nanti kita yang sakit. Mending kita pilih yang baik-baik aja, yang mau melindungi kita apa adanya, yang sayang sama kita apa adanya. Gitu. Carinya yang ganteng. Personality, karena yang kita hidup berdampingan ya di dunia ini. Kalau misalnya personality-nya bagus, ya lo akan mendapatkan hubungan yang berkualitas menurut gue. Ya kalau misalnya cakep doang, ya udah lo, menurut gue cakep mungkin bisa luntur kali ya, lama kelamaan mungkin bisa luntur. Tapi personality kalau misalnya emang udah baik sih, ya udah baik aja. Ini terdengar klise tapi personality, karena beauty bisa dioperasi. Udah banyak sekarang tuh, ke Korea aja. Kalau aku lebih ke personality-nya sih Kak, karena kan personality itu kan
nantinya ngebuat kita nyaman sama orang lain ataupun sebaliknya. Karena kan kita hidup bukan tentang fisik aja kan. Emang kenapa kalau menang tampang doang? Ya kalau bilang kayak gitu ya udahlah, kan main sinetron dipikir kagak susah. Nggak, kalau menurut aku ya bilang kayak lo menang tampang doang, lo tinggal main sinetron juga enak, lo bisa dapetin segala macam. Kayak enggak lah, dipikir main sinetron gampang, juga perlu pakai emosi yang bagus, kita juga harus menampilkan yang terbaik lah. Gimana sih, setiap pekerjaan juga itu kan pasti punya tantangannya masing-masing. Terus kayak kalau dibilang modal tampang doang ya kagak juga sih, kan butuh skill yang bagus, bener gak? Sirik lu, iri gitu, iri. Ya enggak lah, semua orang kan punya plus minusnya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang ngatain gue kayak gitu, lo mah modal tampang doang, ya udah, emang kenapa kalau modal tampang gitu. Ya gue ngerasa sih diri gue sendiri ya nggak modal tampang aja gitu, ada kok yang gue kerjain gitu, ada. Itulah beratnya hidupku, makanya nih, ini salah satu bentuk adalah supaya gue nyanyi dan jadi dokter, supaya orang tuh nggak kayak halah gitu. Ini adalah salah satu bentuk pembuktian bahwa ya gue serius kok menjalani hobi dan pendidikan. Cuman at the end of the day, satu-satunya orang yang perlu gue buktikan adalah diri gue sendiri. Jadi mau gue ngebuktiin ke beberapa banyak orang, yang penting gue inget lagi antara gue dan gue lah pembuktiannya gitu. Ini jawab yang singkat aja nggak apa-apa, kayak jelas lah iri ya. Enggak sih, sebenarnya kalau menang tampang doang nggak apa-apa sih dibilang kayak gitu. Mungkin yang bilang kayak gitu iri. Kalau soal fisik, semua orang punya ciri khasnya masing-masing. Dan pasti setiap ketemu sama orang yang punya ciri khasnya masing-masing itu bakal diingat. Misalnya kayak, lo cantik ya, oh ya deh, lo diingat karena cantik gitu. Oh lo baik, lo diingat karena baik gitu. Semua orang kan kayak gitu. Jadi pada intinya semua orang itu punya keistimewaannya masing-masing dan unikannya masing-masing. Jadi jangan berkecil hati karena kalian dibilang gak punya beauty privilege, tapi apa-apa, kalian tetap istimewa, just the way you are. Kamu juga ada privilege, mungkin privilege-nya bukan beauty, mungkin di sisi yang lain. Terus kamu juga pasti punya kelebihan yang orang gak punya. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan, jadi jangan pernah mindset kalian untuk membanding-bandingkan semua manusia di dunia ini gitu. Jadi pede aja, kalau kalian pede pasti kalian bisa, tapi jangan kepedean, so asik gitu jatuhnya. Yang penting pede aja dulu. Harus pertama outspoken aja, sampein apa yang lo rasakan, be expressive, karena nggak tahu ya, mungkin ada tendensi atau kecenderungan di mana mungkin orang yang merasa nggak punya beauty privilege tuh merasa jadi apa ya, untuk menyuarakan sesuatu tuh mikirnya beratus-ratus kali, padahal belum tentu apa yang di kepala dia tuh seperti apa yang di kepala dia. Jadi first step adalah be expressive and say what you need to say sih gitu. Once your voice is out there, gue yakin di saat suara lo itu memang penting, berdampak dan positif, itu pasti terakomodir sama sekitar lo. Mungkin gak semua orang diberi kesempatan untuk mempunyai beauty privilege, tapi kita harus percaya sama diri kita sendiri, kita harus yakin. Guys, terima kasih ya udah ngikutin aku dari tadi kita tanya jawab. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe ke YouTube channelnya Brilio. Jangan lupa untuk follow Instagram aku untuk
ngecek kegiatan aku sehari-hari di @andira_83, itu angka, itu 8 Maret. Terus YouTube-nya itu Andira Utami, bisa dilihat di situ semua video-video musikku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku @shifamaulidia dan follow podcast Dengan Cerita hanya di Spotify. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Thank you.